Fenomena penjambretan, begal, dan kekerasan jalanan menempatkan warga pada situasi genting, memilih bertahan hidup atau terjebak persoalan hukum dan moral. Terbaru sudah viral kasus seorang suami korban jambret yang mengejar penjambretnya dan meninggal di Sleman, Yogyakarta. Secara ringkas, kasus yang menimpa Bapak HM, seorang pria di Sleman yang menjadi tersangka usai menolong istrinya dari penjambret. Hal ini menjadi sorotan. Peristiwa ini bermula ketika Bapak HM mengejar dua orang penjambret tas istrinya yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bapak HM yang saat itu mengendarai mobil memepet kendaraan pelaku. Motor yang dikendarai oleh para penjambret itu kemudian tak terkendali hingga menabrak tembok dan kedua penjambret pun tewas. Dan HM ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan lalu lintas. Salam sahabat Ikatan Kristen Nusantara. Bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan. Saudaraku, saya tidak ahli hukum, tetapi dunia sudah mudah untuk mengakses kitab hukum pidana KUHP baik melalui media online ataupun aplikasi pintar seumpama AI. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu KUHP baru, mengatur tentang pembelaan terpaksa atau nutwer sebagai alasan pembenar yang menghapuskan pidana. Seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan dilarang untuk membela diri atau orang lain, kehormatan atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana. Selain itu, dalam hukum Indonesia, konsep pembelaan terpaksa atau notwear diatur juga dengan jelas dalam pasal 49 KUHP, yaitu KUHP yang lama. Pasal 49 KUHP mengatur tentang alasan penghapusan pidana dalam bentuk pembelaan terpaksa atau notwear. Menyatakan seseorang tidak dipidana jika melakukan pembelaan diri atau orang lain, kehormatan atau harta benda akibat serangan mendadak yang melawan hukum. Tindakan harus seimbang, proporsional, dan mendesak. Berikut rincian pasal 49 KUHP yang lama. Pasal 49 ayat 1, notwear atau pembelaan terpaksa. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Pasal 49 ayat 2, notwear excess, pembelaan melampaui batas. Tidak dipidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Syarat sah pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1. Serangan seketika, adanya ancaman yang langsung dan mendadak, bukan serangan yang sudah lewat. Melawan hukum, serangan bersifat ilegal atau wederrechtelijk, ini dalam bahasa Belanda, seperti penjambretan dan penganiayaan. Itu salah satu syaratnya pembelaan. Proporsionalitas, pembelaan harus seimbang dengan serangan yang dihadapi. Subsidiaritas, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri selain melakukan perbuatan tersebut. Lalu, bagaimana sebagai orang awam saya menganalisa kasus ini? Pertama, ringkatan fakta relevan atau fact pattern.
Berdasarkan pemberitaan media sosial, yaitu media sosial nasional dan lokal, dapat dicermati bahwa Bapak HM menghadapi pelaku penjamretan yang menyerang istrinya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Dalam hal itu, terjadi kontak fisik langsung antara Bapak HM dan pelaku. Pelaku mengalami luka serius dan meninggal dunia. Bapak HM sempat diproses hukum sebelum kemudian diperdebatkan apakah tindakannya merupakan pembelaan terpaksa notwear. Fakta kunci hukumnya, serangan terjadi lebih dulu oleh pelaku. Korban yang dibela adalah istri. Situasi bersifat seketika dan darurat akibat pembelaan kematian pelaku. Kedua, kerangka hukum pasal 49 KUHP. Bunyi pasal 49 ayat 1 sama seperti yang tadi. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika itu juga tidak dipidana. Sedangkan pasal 49 ayat 2 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tidak dipidana. Ketiga, uji unsur pembelaan terpaksa legal test. Kalau saya mencermati, adanya serangan yang melawan hukum sudah memang terpenuhi, seperti penjamretan merupakan tindak pidana pasal 362 KUHP. Disertai unsur kekerasan atau ancaman, pelaku tidak memiliki hak hukum atas tindakannya. Kesimpulannya, unsur pertama boleh saja sah secara hukum. Selain itu, serangan bersifat seketika dan nyata, ini juga terpenuhi. Serangan terjadi langsung di tempat kejadian, tidak ada jeda waktu untuk melapor aparat. Reaksi Bapak HM bersifat spontan, bukan perencanaan. Dalam doktrin Omnilogic Dreggen Gefahr, bahaya yang mengancam secara langsung atau ancaman bahaya yang mendesak atau akut. Unsur ini juga boleh sah. Kalau saya memandang sebagai orang hukum, secara hukum ini dianggap sah. Pembelaan untuk kepentingan yang dilindungi. Hukum juga saya cermati terpenuhi secara kuat. Alasannya, yang dilindungi nyawa dan keselamatan istri, kehormatan dan harta benda. Pasal 49 secara eksplisit membolehkan pembelaan untuk orang lain. Dalam hal ini, jurisprudensi konsisten menyatakan perlindungan terhadap pasangan hidup, kepentingan hukum sah. Bagi saya, boleh saja ini sah dan legitimate. Keempat, proporsionalitas dan subsidiaritas atau unsur yang paling kritis dalam hal ini. Disinilah inti kontroversi hukum kasus Bapak HM ini. Pertanyaan hukum utama, apakah tindakan Bapak HM ini masih dalam batas perlu atau melampaui batas? Kalau dianalisa secara akademik dalam kondisi stres ekstrim, melihat istrinya diserang, pelaku melakukan pembelaan. Dalam hal ini seharusnya tidak dituntut kalkulasi rasional sempurna. Dilihat dari sudut ex ante saat kejadian, bukan ex post. Saya jadi proporsionalitas dalam notwear tidak diukur secara matematis, tetapi kontekstual. Ini menurut saya. Jika pembelaan terjadi selama ancaman belum sepenuhnya terhenti, tidak ada niat untuk membunuh dari Bapak HM. Kematian adalah akibat tidak dikehendaki. Maka setidaknya memenuhi pasal 49 ayat 2 KUHP, notwear excess dapat disimpulkan minimal notwear excess tidak dipidana karena argumentasi kuatnya yaitu notwear murni, yaitu pembelaan diri. Tetapi realitasnya, kenapa analisis kesalahan dinyatakan oleh penegak hukum? Kenapa ini terjadi? Apakah pendekatannya karena pendekatan akibat
atau result oriented, yaitu fokus pada kematian pelaku, bukan situasi serangan. Kedua, mengabaikan psikologi korban, padahal pasal 49 ayat 2 mengakui kegoncangan jiwa. Bukankah Bapak HM di situ dalam kondisi psikologinya melihat istri dijamret tentu melakukan yang namanya pembelaan. Ketiga, risiko chilling effect, yaitu masyarakat takut membela diri. Bagi saya, kasus ini seharusnya dihentikan sejak tahap penyelidikan atau yang dikenal itu SP3. Tapi penegak hukum kita punya cara yang sendiri. Seharusnya kasus Bapak HM ini, pertama, tidak layak dipidana. Kedua, memenuhi unsur alasan penghapusan pidana. Ketiga, negara wajib memberikan perlindungan hukum. Menurut keadilan substantif, Bapak HM adalah korban sekunder kejahatan. Pelaku utama tetaplah penjamret. Seharusnya saudara-saudara dapatlah disimpulkan, kasus Bapak HM secara kuat memenuhi unsur pembelaan terpaksa kalau kita melihat pasal 49 KUHP tadi. Bahkan jika dianggap melampaui batas pada pasal 49 ayat 2 secara eksplisit, harusnya dihapuskan pidananya. Dengan demikian, pemidanaan bertentangan dengan doktrin hukum pidana. Pembebasan atau penghentian perkara adalah pilihan yang paling sahih. Lalu dari kasus ini saudara-saudara, bagaimana membela diri dalam teologi Kristen? Sekarang kita masuk dalam wilayah iman Kristen. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 39, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Namun di sisi lain, Alkitab juga berkata dalam Lukas 22 ayat 36, "Barang siapa tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Apakah ini tidak kontradiksi? Jawaban saya tidak. Teologi Kristen harus utama memahami bahwa kekerasan sebagai balas dendam dilarang. Tetapi perlindungan terhadap hidup adalah tanggung jawab moral. Hidup manusia adalah anugerah Allah, Kejadian 1 ayat 27, yaitu manusia gambar dan rupa Tuhan. Maka menjaga hidup, baik hidup sendiri maupun orang lain, bukan dosa, melainkan tindakan penata layanan. Teolog Agustinus dan Thomas Aquinas mengajarkan prinsip double effect. Sebuah tindakan membela diri dapat dibenarkan jika tujuannya menyelamatkan hidup bukan membunuh. Kematian penyerang bukan tujuan utama, melainkan akibat tak terhindarkan. Dengan demikian, dalam iman Kristen, membela diri bukan soal keberanian fisik, tapi tanggung jawab moral yang dibatasi oleh kasih. Lalu, dari dua hal ini dapat kita lihat titik temu hukum dan iman. Menariknya, hukum KUHP dan teologi Kristen bertemu pada satu kata kunci, proporsionalitas. Hukum berkata, jangan melampaui batas. Iman berkata, jangan kehilangan kasih. Membela diri boleh, tetapi jangan merencanakan kekerasan. Jangan menikmati penderitaan pelaku. Jangan menjadikan pembelaan sebagai pembelaan dosa. Seorang Kristen yang taat hukum adalah saksi iman di ruang publik. Jadi saudara-saudariku, semuanya para sahabat IKN, kita hidup di dunia yang tidak ideal. Bahaya itu nyata. Namun Tuhan memanggil kau dan aku, memanggil kita bukan hanya untuk selamat, tetapi juga tetap benar. Jika suatu hari kita harus membela diri, biarlah tangan kita bertindak seperlunya dan hati kita tetap dijaga oleh kasih Kristus. Amin. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.